Matius 24 ayat 3 sampai 51 dikatakan, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, 'Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?' And Jesus answered and said to them, 'Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Then there will be famines, pestilences, and the earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrow. Then they will deliver you up to tribulation and kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. Then many will be offended, will betray one another, will hate one another. Then many false prophets will rise up to deceive many. Because the lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Then the end will come. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel, the prophets, standing at the holy place, whoever reads, let him understand. Let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and nursing babies in those days. And pray that your flight may not be in the winter or on the Sabbath. For them there will be great tribulations, such as has not been since the beginning of the world until now. No, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. And if someone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even to the elect. See, I've told you beforehand. Therefore, when they say to you, look, he is in the desert, do not go out. Or look, he is in the inner rooms, do not believe it. For as the lightning that comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Wherever the carcass is, there the eagles will gather together. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angel with the great sound of trumpet, and will gather together his elect from the four winds,
from one heaven to the other. Now, learn this parable from the fig tree. When its branches has already become tender, brings forth and puts forth its leaves, you know the summer is near. So you also, when you see all these things, you know it is near at the doors. For surely I say to you, this generation will by no means pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. But for the hour, of the day and the hour, no one knows. Not even the angels in heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, did not know, until the flood took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Then two men will be in the field. One will be taken, the other left. Two women will be grinding at the mill. One will be taken, the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, if the master of the household had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore, you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour that you do not expect. Who is the wise and faithful servant whom his master made ruler over his household, to give them food in this season, the due season? Blessed is that servant when the master comes, will do it. But if the evil servant, for surely I say to you, he will make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begin to beat his fellow servant, and to eat and drink with the drunkard, the master of that servant will come on a day that he is not looking for, and at an hour that he is not aware of, and will cut him into and appoint him his portion with the drunkard. Then there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Amen. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bisa diulang? Oke. Dikatakan di sini, now learn this parable. Tadi telah pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Apalagi di Colorado, sudah mulai kelihatan ini. Kalau ranting-rantingnya sudah mulai ada yang bertunas. Dikatakan demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Next.
Nah, tanda pertama kalau begitu. Kalau dikatakan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah saudara sudah melihat itu? Sudah ada atau belum? Sekarang, karena saya latar belakang juga pengacara, itu kalau sudah mulai ngurus masalah warisan saja, dia sudah lagi tidak melihat orang tua, kakak, adik, udah nggak ada lagi. Kasihnya udah nggak ada. Kalau bisa saya yang dapat itu. Dan kemudian sebelumnya dikatakan will betray one another, will hate one another. Kita lihat hari ini suami istri berkhianat. Oke. Lalu apa lagi? Mitra kerja berkhianat. Itu anak sekarang sudah gak hormat orang tua. Kedurhakaan makin bertambah. Yang perlu kita introspeksi hari ini, pagi ini, kita sudah masuk level itu atau belum? Kalau kita bagian dari situ, tadi Pendeta Prof. Abid sudah menjelaskan, masih ada waktu untuk kita bertobat. Pintu kasih belum tertutup. Kalau kita hate somebody, kita betray somebody, masih ada waktu. Atau kita yang selama ini nggak peduli lagi kedurhakaan, itu kan artinya kita sudah tidak lagi peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Nggak peduli lagi. Kalau ada dari kita yang hari ini masih tidak lagi mengindahkan hukum Tuhan, semakin durhaka dalam kehidupan kita yang tahu. Yang tahu saya sudah berubah atau belum, saya sudah bertobat atau belum, istri saya dan anak-anak saya. Kalau di rumah hanya istri saya yang tahu siapa saya. Pulang gereja, di gereja saya begini rapi, duduk manis, diam. Tapi sampai di rumah, saya maki-maki istri saya. Betul? Apakah saya sudah jadi umat Tuhan yang setia? No. Yang tahu betul kita itu orang yang dekat dengan kita. Kalau saya di gereja, pasti orang bilangnya, waduh Bro Sandi itu luar biasa. Pendeta Sandi juga, wah Sandi, you luar biasa. Tapi yang tahu pendeta, istri, anak-anak saya. Istri bisa bilang, aduh Dedi, ngomong di mimbar kayaknya kayak yang bener deh. Betul? Kalau ngomong di mimbar tuh kayaknya wah enak banget deh. Tapi look at you, kalau di rumah kok begitu. Terus di jalan raya kalau ada yang lewat sedikit, buka kaca, teriak. Betul? Keluar kata-kata yang gak seharusnya. Berarti saya suka bilang sama istri sama anak-anak, berarti papa ini, daddy ini cuma jadi orang Advent pada hari Sabat aja. Betul? Pas tutup Sabat, keluar asli. Nah yang tahu cuma orang di rumah. Sahabat saya, Bro Ferry Gultom, gak akan tahu. Tahu
bicara, akan buat seminar. Kita yang tahu. Walaupun kita hebat bicara tentang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi orang rumah aja ngomong. Kita masuk rumah aja hatinya udah gak nyaman. Kita pulang ke rumah hati udah tidak happy. Kenapa? Ada karakter kita yang apa? Yang disebutkan tadi. Gak ada kasih sama suami, sama istri, sama anak, anak kepada bapak, kepada ibu, gak ada kasih. Yang tahu hanya di rumah. Kita setia pada hari Sabat atau tidak, yang tahu hanya orang rumah. Nah sekarang kita mau kemana? Kalau kita sudah lihat tadi, semua sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Mau jadi orang Advent di gereja saja? Atau orang Advent 7 hari? Bukan hanya hari ke-7. Berikut. Tanda kedua, izin. Ya. Tanda kedua ini dikatakan sudah memang pintu itu dengan naga kita bisa lihat. Ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa hubungannya Injil kerajaan juga sudah diberitakan seluruh dunia? Kalau 30 tahun lalu mungkin pendeta Abi baca ayat ini, wajar kalau ada orang bilang ini dongeng nih, Alkitab dongeng, karena nggak masuk akal. Dari Maluku, Ronald Madesi mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia. 30 tahun lalu, 50 tahun lalu itu mobilnya susah. Betul? Masih pakai gerobak. Pakai pesawat aja masih nggak nyambung, masih kan? Ini Alkitab ini benar apa enggak sih? Nggak masuk logika. Terbang dari kayak kemarin, terbang dari Jakarta ke sini itu udah makan waktu 22 jam. Nah kalau keliling dunia gimana? Tapi hari ini, tadi dalam sekolah Sabat sudah dijelaskan oleh pendeta. Kejadian Sodom Gomora, kejadian Nuh, banjir, flood terjadi. Sekarang kita sudah lihat ini terjadi. Kenapa bisa lihat? Injil kerajaan surga ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Hari ini nggak perlu naik pesawat. Hari ini kita hanya apa? Buka handphone, klik. Ibu Pendeta Canjono hari ini misalnya Facebook di Jawa Tengah udah lihat, di Jepang udah lihat, Afrika udah lihat, di Eropa udah lihat semua. Jadi firman Tuhan itu tidak bohong. Firman Tuhan itu betul. Kalau kita perhatikan di sini ayat terakhirnya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari ini sekarang sudah mulai digital semuanya. Semua digital. Saya ke waktu itu ke Cina, kunjungan ke Cina, naik taksi, kita mau bayar uang cash, nggak bisa. Mereka udah siap dengan
kiris. Pergi ke beberapa tempat, saya lihat sekarang udah nggak laku uang apa? Uang kertas. Di Jakarta biasanya kita bawa sebagian tempat, sekarang udah makan beberapa tempat, udah sulit kita pakai apa? Kertas. Semua di pasar tradisional pun sekarang ibu-ibu udah pakai apa? Bisa kok Pak pakai kiris. Semua sudah digital. Jadi ayat 14 ini nggak bohong Alkitab. Injil kebenaran Tuhan sekarang tinggal dengan satu jari, klik. Tapi yang perlu kita cermati di sini, ketika sudah mulai digital, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini kata kuncinya. Makanya dibilang apa? It is near, at the doors. Sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yang berikut, kita lihat tanda-tandanya. Dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena ada Indonesian Unity, waktu ini sedang dipersingkat. Udah sering dengar nggak kalau ada orang bilang, ih perasaan kemarin baru gereja, sekarang udah Jumat. Betul ya? Puji Tuhan. Saya juga dengar bukan di kita aja, di luar pun tiba-tiba, waduh, kayaknya waktu cepet banget sekarang ya. Udah sering belum? Udah mulai dengar itu. Waduh, perasaan kemarin baru ini kok sekarang udah ketemu lagi. Jadi Alkitab tidak bohong. Everybody, semua orang sekarang sudah mulai berbicara mengenai apa? Waktunya cepat banget sekarang. Saya ngobrol dengan Bro Roy Gultam kira-kira 2 tahun lalu soal ke Colorado. Sekarang udah di sini cepat banget waktunya. Kayak ngomongnya lalu. Tapi di sini ada ternyata maksud Tuhan. Kalau sampai ini sekarang kejadian sekarang ini yang kita lihat, yang sudah kita saksikan, waktunya nggak dipersingkat, Tuhan sendiri yang bilang tidak akan ada yang selamat. Wah, ekonomi mulai goyang. Tadinya nggak kerja hari Sabat, aduh, anak mau sekolah gimana? Aduh, ini kebutuhan mau bayar ini gimana? Udah nggak apa-apa lah. Di sinilah diuji kita. Ayat renungan kita tadi dibaca oleh Pendeta Abid. He who endures to the end shall be saved. Siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Berikut tanda keempat, kita udah dengar, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus sendiri yang bilang. Sekarang sudah mulai kita dengar, pendeta ini sekarang udah nggak sama kita lagi. Pendeta ini sekarang udah nggak gereja kita lagi. Pendeta udah, ketua ini sudah tidak lagi bersama kita. Udah mulai dengar itu? Karena apa? Banyak mujizat yang mereka lihat, dia pikir benar yang itu.
Alkitab nggak bohong. Kita akan semakin melihat semua itu. Sudah ada beberapa umat Tuhan yang meninggalkan kebenaran. Lanjut. Nah, apa yang akan terjadi setelah 4 tanda itu? Ya, lanjut. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah sampaikan, berikan semua tanda-tanda ini, kita akan lihat semua. Dan kita sendiri akan menyaksikan, karena ini waktunya katanya sudah dekat, sudah dia begitu. Kita ini akan melihat. Lanjut. Pada waktu itu kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Walaupun kita sesibuk apapun, buat waktu buat Tuhan. Buat waktu buat Tuhan. Kalau sekarang yang saya sudah mulai jalankan, saya selalu, istri saya bilang, ayo cepat ini. Saya bilang nanti dulu. Setelah penunggu pagi, saya nggak mau jawab handphone, nggak mau lihat WhatsApp, nggak mau lihat telepon dulu. Sebelum mata saya baca firman dulu. Nggak mau saya. Firman dulu saya baca. Firman dulu yang saya dengar. Itu persiapan yang saya lakukan, dan itu yang anak-anak saya semoga melihat dan belajar dari situ. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Karena ada waktunya. Tuhan datang kita nggak tahu. Tapi kalau kita sibuk mikirin semua urusan dunia, tapi urusan Tuhan kita nggak ingat lagi. Ini yang perlu kita renungkan. Lanjut. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi hari ini, kalau kita ingin bersama Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan. Waktunya sudah dekat. Berikan waktu itu kepada Tuhan. Kira-kira 20 tahun lalu, ya mau 20 tahun lalu, ketika mendapatkan kabar istri positif hamil anak pertama, saya langsung ingat siapa diri saya. Saya ini orang yang paling hina, paling banyak dosa. Semua sudah saya lakukan yang melanggar Tuhan. Kalau secara manusia saya boleh bilang saya orang yang sudah mencapai apa yang dikejar-kejar manusia itu, yaitu 3 tahap: harta, tahta, cinta. Orang tanya, loh kok kamu kan bukan raja, kok tahta? Oh iya, saya memang bukan raja, tapi tanda kutip, karena di media sebagian orang mengenal saya, maka setiap saya
saya datang berkunjung jumpa penggemar, saya dielulukan, dijemput VVIP semua. Orang waktu itu mau pegang, sentuh tangan saya kalau bilang jumpa penggemar, susah karena dijaga. Sampai menangis, sampai ada yang mau, tapi nggak bisa karena saya juga nggak bisa juga ke mereka. Waktu jumpa penggemar, saya bilang saya tahta udah dapat semua, harta sudah. Tapi saya bilang banyak saya melanggar hukum Tuhan. Sehingga waktu anak saya, istri saya dinyatakan positif pendeta, di situ saya mulai berpuasa tiap hari Sabat. Saya serahkan anak saya itu dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Karena saya tahu akhir zaman ini luar biasa. Kalau kita nggak kuat bersama Tuhan, anak-anak kita akan jatuh. Jadi semenjak itu sampai hari ini setiap Sabat saya minta pertolongan Tuhan untuk saya berpuasa. Saya minta kekuatan Tuhan, karena saya tahu I am powerless. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya untuk merawat, mengurus, memelihara, apalagi memberi contoh secara rohani kepada anak-anak. Nggak mungkin, dia akan bergaul di luar. Anak kedua pun saya begitu, Lovi. Berpuasa lagi saya sampai mereka lahir. Pertanyaannya, ada nggak manfaatnya? Kalau saya bisa saksikan, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita mau mengasingkan diri kita kepada Tuhan. Lalu langkah yang berikutnya kira-kira saya lupa, 15-16 tahun lalu kali. Saya ngomong karena ini istri, puji Tuhan anak pendeta. Saya kasih usul pendeta Sarjono. Saya usul, ini kok Tuhan baik banget sama kita. Selain perpuluhan, kita tambah yuk 5%. Rasa syukur kita. Puji Tuhan ya pendeta, karena anak pendeta nggak nolak. Oh ya udah, amin. Oh ya udah, mulai kita 10% tambah 5%. Tapi ternyata pendeta, ketika kita lakukan itu, pencobaannya, bisikannya, laginya pakai nambah-nambah segala. Mau tanda tangan kontrak nggak jadi. Betul? Tapi saya bilang sama istri, tetap ya, amin. Berapa tahun kemudian saya bilang lagi, di tengah tantangan-tantangan itu, kok Tuhan baik ya? Tambah lagi Yofi, 5% lagi, jadi 10. Anak pendeta untungnya, puji Tuhan, pendeta terus nggak nolak. Oh ya udah, berjalan lagi berapa tahun, Bro Roy Bulton, ternyata pencobaan ya kenceng, iya kan? Kalau Bro Bulton, wah pelayanan luar biasa. Tapi pencobaan ternyata ada terus. Sampai kira-kira 5 tahun lalu, saya lupa, saya bilang lagi sama istri, di tengah pencobaan, hantaman, badai ini, kok Tuhan makin baik sama kita. Amin. Saya bilang istri, rasa syukur kita tambahin lagi yuk 10%. Jadi kalau Tuhan kasih saya sekian, langsung 30%.
sudah dekat, sudah di ambang pintu. Fokus saja untuk Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bukan berarti cobaan gak datang. Makin kencang. Tetapi saya selalu bilang sama istri anak-anak saya, di tengah pencobaan badai yang datang kepada kita, tiang awan, tiang api Tuhan tetap bersama kita. Kalau Tuhan dulu menjaga bangsa Israel sampai sandalnya pun tidak rusak, bajunya pun tidak rusak, Tuhan akan jaga kita seperti itu. Di tengah pencobaan kita akan lihat. Saya setiap hari Jumat paling senang lihat hari Jumat. Kenapa? Sebelum buka Sabat lihat ke belakang lagi. Haleluya. Lewat lagi badai itu. Betul, Bro Roma, Mandisi? Pasti mengalami. Jumat lihat ke belakang lagi. Tadinya waktu hari Selasa, kayaknya waktu dunia ini udah berakhir. Tapi Jumat kita lihat ke belakang. Haleluya. Lewat lagi. Amin. Hari Sabat kita bisa tersenyum. Karena Tuhan bilang apa? Yesaya 28 ayat 13-14 dikatakan apa? If I'll turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasures on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, shall honor him, not doing thy own ways, nor speaking thy own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and I will feed thee with the heritage of Jacob, thy father. For the mouth of the Lord hath spoken it. Jadi Tuhan pusaka Yakub akan diberikan kepada kita. Di tengah badai apapun. Saudara jangan berpikir dengan Tuhan tidak punya pencobaan. Makin kenceng musuh Tuhan itu makin punya cari celah untuk menghancurkan kita. Harus kuat sama Tuhan. Harus kuat. Jumat, hari persiapan, itu hari di mana kita bisa lihat penyertaan Tuhan, tiang awan Tuhan, tiang api Tuhan menyertai kita semua. Itu yang harus kita pegang. Lanjut. Dikatakan apa? Ujian yang menakutkan menunggu umat Allah. Jadi Tuhan sudah bilang, ujian itu ada yang menakutkan malah. Semangat peperangan sedang menggerakkan bangsa-bangsa di ujung bumi ke ujung yang lain. Tetapi di tengah masa kesukaran yang akan datang, suatu masa kesukaran yang belum pernah terjadi sejak ada satu bangsa pilihan Allah akan berdiri dengan tidak dapat dipengaruhi. Setan dan para tentaranya tidak dapat membinasakan mereka, karena malaikat-malaikat yang luar biasa kekuatannya akan melindungi umat Indonesia Unity. Amin. Karena ini umat Tuhan. Tuhan akan lindungi. Malaikat Tuhan akan berpasukan melindungi kita. Sekalipun kita dihadap dengan apa? Berbagai macam badai pencobaan. Kita sendiri yang tahu apa pencobaan kita. Tapi Tuhan janji, malaikat-malaikat yang luar biasa akan melindungi kita. Lanjut. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan seseorang. Semuanya harus mempunyai pengalaman yang dalam dan hidup. Hanya inilah yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesukaran. Dengan demikian, pekerjaan mereka akan diuji
untuk melihat jenisnya. Dan kalau itu daripada emas, tadi pendeta Amin sudah sampaikan, kalau itu daripada emas, perak dan batu-batu yang berharga, mereka akan disembunyikan dalam pondoknya. Oh, luar biasa. Indah itu jadi Tuhan. Kalau kita ini sedang diuji, dibentuk sampai jadi emas, Tuhan bilang, oh saya sembunyikan dalam pondoknya. Tuhan sembunyikan, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Ini janji Tuhan, bukan janji Sabina Yohan. Janji Tuhan. Tetapi jika pekerjaan mereka daripada kayu, rumput, dan jerami, suatu pun tiada dapat melindungi mereka daripada kehangatan murka Yahweh. Tuhan ingat tegas. Kalau kita cuma mau jadi rumput, kayu, jerami, kita nggak mau tidak mau ditempa menjadi emas, pilihan kita ya sudah. Kita baca Wahyu 22 ayat 11 sama-sama. Boleh kita buka Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Kalau sudah katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 11. Amin. Jadi pilihan kita hari ini, karena waktunya tidak lama lagi. Kalau saudara pilih mau buat jahat, firman Tuhan katakan biarlah dia terus berbuat jahat. Tapi kalau kita mau benar dan kudus, biarlah kita terus benar dan kudus. Tuhan memberkati.